Harry dan teman-teman sekolahnya sedang mengikuti studi wisata yang diselenggarakan oleh sekolah. Mereka mengunjungi salah satu lokasi wisata perkebunan kopi di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Seno. Saya akan memandu dan menjelaskan tentang perkebunan kopi ini. Perkebunan kopi ini bernama Perkebunan Bojongrejo. Perkebunan kopi ini merupakan salah satu perkebunan besar negara atau PBN yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara 9. Areal kebun kopi Robusta yang dikelola seluas 642,32 ha. Perkebunan kopi ini didirikan pada tahun 1900 oleh Namloze Fellowschap atau NV dan dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Dari tahun 1957 hingga tahun 1996, perkebunan ini mengalami perkembangan hingga akhirnya dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara 9 dan dijadikan sebagai lokasi agrowisata. Sampai di sini, apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Kak Seno, mengapa perkebunan kopi ini dijadikan sebagai lokasi agrowisata? Perkebunan ini dijadikan sebagai lokasi agrowisata untuk mendukung program ekonomi agrikultur yang dirancang oleh pemerintah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terletak di wilayah iklim tropis dan memiliki jenis tanah yang subur, sehingga berbagai jenis tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki komoditas pertanian yang terkenal di seluruh dunia. Tembakau, bahan baku pembuatan rokok, merupakan salah satu hasil pertanian Indonesia yang memiliki kualitas terbaik dan telah dikenal di seluruh dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya jumlah ekspor tembakau, yaitu sebesar 11.574 ton pada tahun 2015. Selain tembakau, kopi juga menjadi komoditas yang memiliki nilai ekspor tinggi. Pada tahun 2015, jumlah ekspor kopi mencapai 499.612 ton. Komoditas-komoditas ekspor tersebut merupakan bagian dari kekayaan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur adalah upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan agrikultur dikenal juga dengan istilah pertanian. Contoh kegiatan agrikultur berupa budidaya tanaman, bercocok tanam, pembesaran hewan ternak, dan pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim untuk memproduksi produk olahan seperti keju, tempe, dan tahu. Sektor agrikultur merupakan sektor yang memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, bahwa sektor pertanian di Indonesia menyerap tenaga kerja dengan persentase 35,9% dan menyumbangkan 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Masyarakat di wilayah Indonesia sudah bertani sejak dari zaman Praksara, tepatnya pada masa Neolitikum. Sektor agrikultur juga memiliki peran dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Contohnya, penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran. Akan tetapi, pembangunan sektor agrikultur atau pertanian di Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku ekonominya. Sebagai contoh, masih banyak kehidupan para petani yang belum sejahtera dibandingkan dengan pelaku sektor ekonomi lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa pengembangan agrikultur di Indonesia memiliki beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut yaitu sebagai berikut. Pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Hal tersebut terjadi karena kurangnya modal yang menyebabkan skala usaha pertanian menjadi kecil. Selain itu,
sebagian besar petani di Indonesia hanya mengelola lahannya sendiri, sehingga sebagian besar hasil panennya diperuntukkan sebagai bahan pangan untuk keluarganya saja. Kedua, modal yang terbatas. Terbatasnya modal menyebabkan para petani kesulitan untuk melakukan pengembangan skala usaha pertanian. Ketiga, menggunakan teknologi yang sederhana. Hal tersebut menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas dan efisiensi. Contohnya, masih ada petani yang membajak sawahnya dengan menggunakan sapi atau kerbau. Sementara itu, di negara lain dengan sektor agrikultur yang maju, kegiatan membajak sawah telah menggunakan mesin-mesin canggih. Keempat, tingkat kebergantungan yang tinggi terhadap iklim menyebabkan sering terjadi gagal panen. Gagal panen dapat disebabkan oleh panjangnya musim kemarau dan tingginya serangan hama. Saat musim kemarau tiba, petani dapat mengalami gagal panen jika lahannya tidak diairi oleh sistem irigasi yang baik. Kelima, menggunakan tenaga kerja keluarga untuk melakukan usaha pertanian. Hal tersebut dianggap tidak efektif dan tidak efisien karena tidak memberikan keuntungan yang besar dan sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, para petani yang mengelola sawah mereka hanya dengan bantuan istri dan anak-anak mereka. Keenam, akses terhadap pinjaman modal, teknologi, dan pasar masih rendah. Hal tersebut terjadi karena sektor pertanian dikenal sebagai sektor usaha yang memiliki risiko tinggi, sehingga minat lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman modal menjadi rendah. Tanpa modal yang cukup, teknologi tidak dapat diterapkan. Apabila skala usaha dari produksi kecil, akses ke pasar juga terbatas. Ketujuh, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman penduduk, kawasan industri, atau pusat perdagangan tentu akan menghambat dan mengurangi tingkat produksi pertanian karena berkurangnya luas lahan pertanian. Kedelapan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Kualitas benih yang kurang baik dapat menyebabkan kualitas produksi menurun dan risiko gagal panen menjadi lebih tinggi. Pembangunan dan pengembangan sektor agrikultur saat ini diharapkan bukan hanya dapat memecahkan masalah-masalah yang ada, melainkan juga harus dapat menghadapi tantangan globalisasi agar produk pertanian kita dapat bersaing dengan produk pertanian dari negara lain dan meningkatkan jumlah ekspor produk pertanian. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membutuhkan strategi untuk mengembangkan agrikultur di Indonesia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Pertama, eco-farming. Eco-farming merupakan peningkatan sistem budaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Contohnya, pemerintah Indonesia menerapkan sistem pertanian terpadu di daerah dataran tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur lahan dan air, pembangunan sentra pembibitan, dan penyediaan alat mesin pertanian modern. Kedua, distribusi pupuk secara merata. Strategi ini bertujuan untuk mendistribusikan pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang dilakukan adalah, petani harus menghitung kebutuhan pupuk bersubsidi per hektar selama 1 tahun untuk bercocok tanam. Penghitungan kebutuhan pupuk dapat diketahui melalui program Kartu Tani. Cara ini dilakukan agar pemberian pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan tepat sasaran. Ketiga, perbaikan irigasi. Irigasi merupakan kebutuhan utama kegiatan pertanian agar lahan pertanian memiliki pasokan air yang cukup dan tidak mengalami kekeringan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan perbaikan infrastruktur irigasi agar ketersediaan air untuk lahan pertanian terpenuhi dengan baik pada musim penghujan maupun kemarau. Contohnya, pembangunan irigasi perpompaan dan perpipaan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah irigasi maupun non-irigasi. Agar program tersebut dapat berjalan secara optimal, diperlukan beberapa metode, yaitu mengambil air dari sumber atau diverting, mengalirkan air dari sumber menuju lahan pertanian atau conveying, mendistribusikan air untuk tanaman atau distributing, dan mengatur atau mengukur aliran air atau regulating and measuring.
Sekarang, kita telah mengetahui bahwa ekonomi agrikultur adalah upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Ekonomi agrikultur di Indonesia memiliki peran sebagai penyedia lapangan kerja, penyumbang kontribusi bagi pendapatan negara, dan upaya pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, pembangunan sektor agrikultur atau pertanian di Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal karena adanya hambatan-hambatan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membutuhkan strategi untuk mengembangkan agrikultur di Indonesia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu eco-farming, distribusi pupuk secara merata, dan perbaikan irigasi.